Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memberikan pemaparan, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andes Frianto, MSA AKCI CPA. Saya adalah salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Selain sebagai dosen, saat ini saya juga mendapat amanah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Program Studi Akuntansi. Selanjutnya saya akan memberikan paparan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Akuntansi, yaitu mata kuliah Auditing 2 dengan jumlah 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh di semester 6. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik dan aplikasi yang komprehensif mengenai mata kuliah Auditing 2. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai teknik dan prosedur pelaksanaan pengauditan laporan keuangan, mengingat kegiatan operasional perusahaan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah siklus kegiatan operasional. Maka pembahasan materi kuliah ini dilakukan berdasarkan pengauditan per siklus transaksi, yang selanjutnya disebut dengan siklus transaksi. Pembahasan materi kuliah ditutup dengan topik dengan penyelesaian pelaksanaan pengauditan dan laporan pengauditan yang merupakan bagian terakhir dari proses pelaksanaan pengauditan laporan keuangan. Dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, saya menggunakan metode dialogis atau delivery, interaksi, dan assessment. Selanjutnya yang dimaksud dengan delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian lulusan dari mata kuliah ini. Capaian lulusan ini dilanjutkan dengan capaian mata kuliah yang akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS. Capaian lulusan mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan khusus. Aspek sikap terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek keterampilan umum. 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang terstandar. Kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian dan penerapannya, yang disadarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Kelima, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada staf, karyawan, auditor yang berada di bawah tanggung jawabnya. Aspek penguasaan pengetahuan. 1. Menguasai minimal membuat proposal perencanaan dan strategi audit. Kedua, memiliki wawasan terkini tentang lingkungan dan bisnis profesi, termasuk perkembangan teknologi informasi dalam bidang audit atas laporan keuangan. Ketiga, mampu menyelenggarakan proyek atau kegiatan penugasan audit dengan terkoordinasi dan fokus kepada kepentingan publik. Aspek keterampilan khusus. 1. Menguasai minimal bisa mendeskripsikan secara lisan dan atau tertulis prosedur pengauditan atas laporan keuangan. Kedua, mampu melaksanakan penugasan pengauditan atas laporan keuangan.
Ketiga, mampu melakukan penyelesaian akhir pelaksanaan pengauditan atas laporan keuangan, serta mendokumentasikan pelaksanaan audit lapangan atau fieldwork dalam bentuk kertas kerja audit atau working paper, termasuk pembuatan draft laporan auditor independen atau LAI dan surat kepada manajemen atau manajemen letter. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah adalah sebagai berikut. Kompetensi akhir, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan tahapan siklus transaksi pada organisasi bisnis, tujuan pengauditan siklus transaksi dan tujuan pengauditan laporan keuangan, potensi transaksi dan saldo akun yang terpengaruh oleh transaksi pada setiap siklus transaksi, potensi salah saji atau error, dan potensi kecurangan atau fraud pada setiap siklus transaksi. Kelima, standar sistem pengendalian internal pada setiap siklus transaksi yang mencakup fungsi-fungsi organisasi yang terlibat dalam setiap siklus transaksi, standar pemisahan fungsi, dokumentasi transaksi, dokumentasi pembukuan, atau file transaksi yang digunakan dalam laporan hasil yang dihasilkan. Alternatif prosedur, pengujian pengendalian untuk menguji aktivitas SPI pada setiap siklus transaksi. Mampu mendeskripsikan secara lisan dan atau tertulis risiko bawaan dan risiko pengendalian pada SPI masing-masing siklus transaksi. Subkompetensi 1. Review pengauditan atas laporan keuangan, konsep auditing dan lingkungan auditing, pengauditan siklus pendapatan, SPI pada siklus pendapatan, pengukuran materialitas dan temuan, prosedur pengujian substantif mencakup prosedur awal, prosedur analitis, prosedur pengujian transaksi, dan prosedur pengujian saldo akun, prosedur pengujian estimasi akuntansi. Ketujuh, pengauditan siklus pengeluaran atau siklus pembelian dan pembayaran yang terbatas pada pengadaan barang, pengauditan siklus SDM, pengauditan siklus konversi dan produksi, pengauditan siklus investasi aset tetap, pengauditan siklus pendanaan atau financing, pengauditan siklus saldo kelas, pengauditan siklus investasi dan instrumen keuangan, penyelesaian pengauditan dan tanggung jawab pasca pengauditan, laporan auditor independen, surat kepada manajemen, dan mengevaluasi temuan, berkomunikasi dengan klien, dan tanggung jawab setelah audit dan surat kepada manajemen. Selanjutnya, materi-materi yang akan disampaikan adalah auditing dan profesi akuntansi, standar profesional akuntan publik, pernyataan standar pengendalian kualitas kantor akuntan publik, struktur pengendalian internal, menilai risiko audit dan komponen risiko audit, bukti audit, tujuan dan program audit khusus dan bukti audit lainnya, khusus liabilitas audit jangka pendek, audit hutang usaha, audit persediaan, siklus investasi dan pembiayaan, audit liabilitas jangka panjang, audit penanaman dalam kertas berharga, audit kas dan setara kas, penyelesaian audit, rumusan pendapat akuntan, surat kepada manajemen, dan laporan auditor independen. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah Auditing 2 ini adalah melalui slide yang akan diberikan berikutnya. Selanjutnya, referensi penunjang untuk mata kuliah Auditing 2 berupa jurnal ilmiah, artikel, koran, majalah, dan media online, serta media komunikasi yang lain seperti web BEI, Bursa Efek Indonesia, televisi, radio, dan membahas tentang materi Auditing 2. Kemudian platform yang menunjang aspek delivery adalah e-learning dan Google Classroom. Melalui e-learning, saya dapat mengirim materi tambahan, PR, kuis, latihan soal, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan informasi mata kuliah Auditing 2. Selain itu, saya juga menggunakan Gmail, Google Drive, e-learning, dan WA yang digunakan sebagai ruang komunikasi dengan para mahasiswa. Setelah aspek delivery, selanjutnya adalah aspek interaksi. Aspek interaksi merupakan proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen yang bertujuan agar capaian pembelajaran tercapai. Student Center Learning. Saya gunakan dalam interaksi ini dengan mahasiswa melalui metode Cooperative Learning, Small Group Discussion, Mind Mapping, Problem Based Learning, Assignment Based Learning, dan Assessment adalah aspek terakhir dalam metode awal perkuliahan. Aspek assessment merupakan proses penilaian secara objektif dan secara sistematis.
kontrak kuliah dan asesmen saya jelaskan di awal perkuliahan. Perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa memahami tentang penilaian mata kuliah Auditing 2 dengan harapan mahasiswa memiliki gambaran tentang sistem dan penelitian. Selanjutnya, saya akan tampilkan proses pembelajaran mata kuliah Auditing 2 dengan metode micro teaching secara luring dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi di dalam pertemuan kali ini ya, yang ke-10. Kita akan bahas bab audit berikutnya. Pertama kali saya tanyakan, kalian semuanya sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, kalau sehat saya minta temannya salah satu yang bisa memimpin doa untuk pertemuan kali ini ya. Siap ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Mas Arya. Iya. Oke, sebelum memulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya ya, sudah memimpin doa. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin yang sempat sudah saya berikan bahwa teman-teman sudah presentasi ya, preliminary tentang auditing ya. Saya mereview dulu ya pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya laporan auditor atau pentingnya laporan keuangan, bahwa laporan keuangan itu harus diaudit dan penting. Baik, saya bertanya ya, kenapa laporan keuangan itu harus diaudit terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan kepada auditi? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, bagus. Silakan. Ya. Oke, mungkin perusahaan Go Public harus memasukkan LK-nya ke Bapepam atau OJK paling lambat tanggal 90 sebelum tutup buku. SPT yang harus dimasukkan sebagai lampirannya adalah yang lebih dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Oke. Baik. Silakan duduk. Pentingnya laporan keuangan ya, bahwa itu diperlukan, audit itu diperlukan dan dipercaya jika laporan keuangan dilampirkan dalam SPT. Kalau tidak dilampirkan dan tidak diaudit, kemungkinan besar itu DJP tidak akan percaya. Kemudian kedua tadi itu adalah tentang laporan keuangan bagi perusahaan emiten itu harus dimasukkan paling lambat 90 hari ya, setelah tutup buku. Baik, refresh yang kedua ya. Kemudian refresh yang berikutnya, saya tanya tentang auditor itu memberikan jasa atau AP memberikan jasa kepada auditi. Dan AP itu harus memilih jenis pekerjaan apa yang akan diberikan kepada auditor. Silakan, siapa yang bisa jawab? Oke, baik. Ruang lingkup dalam audit laporan keuangan. Ya. Yang pertama ada general audit. Ya. Yang kedua ada special audit. Ya. Yang ketiga ada jasa atau review laporan keuangan. Ya. Yang keempat ada jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa atestasi. Iya, betul, sangat betul. Silakan duduk. Jadi itu ya, tentukan terlebih dahulu. Auditor memberikan jasa kepada auditi, jasa apa yang mereka butuhkan. Itu ada 5 jenis jasa yang akan diberikan ya. Pertama adalah jasa audit laporan keuangan secara umum. Ya. Kemudian yang terakhir tadi audit tentang apa tadi Mas? AUP ya.
Tentang apa itu? Oh ya, contohnya yang dalam tahun ini ada audit dana kampanye atau audit pilkada. Siapa yang diaudit itu? Ada yang tahu kira-kira? Yang diaudit adalah calon presiden dan wakil presiden. Pertama ya, yang gambarnya merah itu ya, abu-abu ya. Kemudian DPR 1, DPRD 2, dan DPRD pusat. Itu diaudit. Partai-partainya tetap ya, itu jasa yang diperlukan. Makanya kita sebelum mengaudit itu harus tahu dulu jenis pekerjaan yang akan diberikan. Refresh yang kedua ya. Kemudian yang coba minggu lalu juga sebelum ke ini aset tetap ya, tentang persediaan. Persediaan itu tujuannya diaudit untuk apa? Tujuan dari audit persediaan tersebut adalah mengelola order pembelian, yang kedua menerima bahan baku, yang ketiga menyimpan bahan baku, yang keempat ada mengolah atau memproduksi bahan baku, yang kelima ada menyimpan barang jadi, dan yang keenam mengirim barang jadi. Iya, itu yang tadi ya. Sebelum kita mulai tadi, itu sudah dijelaskan tentang minggu yang lalu mengenai persediaannya. Oke, kita masuk ke bab ini, siklus investasi dan pembiayaan. Kemudian segi pengendalian internal kontrolnya bagaimana, dan perencanaan auditnya bagaimana. Siapa yang bisa mendefinisikan aset tetap? Aset tetap adalah terdiri dari pertama, properti. Kemudian plant and equipment ya. Jadi AT is PPE, property, plant and equipment. Kemudian selain itu auditor juga harus tahu, harus paham apa sih PPE itu. Di PSAK 16 ya, itu disebutkan bahwa aset tetap merupakan aset yang berwujud. Ya, ada berwujud dan ada yang tidak berwujud. Coba dibaca. Yang berwujud terlebih dahulu, diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri. Seperti gedung ini ya, siap pakai dan dibangun sendiri. Ini kira-kira bangunan ini nantinya dari sisi accounting treatment-nya akan disusutkan. Kemudian kriteria kedua digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak mungkin ya punya aset tapi tidak digunakan untuk usaha. Kemudian ketiga, tidak dimasukkan untuk dijual. Jadi dipakai sendiri, nggak dijual ya. Kalau yang dijual namanya tadi adalah persediaan. Good. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah mempunyai manfaat kurang atau lebih? Lebih, harus lebih ya. Kalau kurang itu tidak masuk dalam aset tetap, tapi aset telancar. Oke, manfaatnya lebih dari setahun. Kemudian yang benda berwujud diakui sebagai aset tetap. Manfaatnya harus ada. Ini manfaatnya harus ada ya. Kalau tidak ada manfaatnya itu namanya bukan aset tetap lagi, tapi ada aset. Aset lainnya tidak digunakan dalam operasi. Kemudian apalagi? Berwujud diakui sebagai aset tetap jika biaya perolehan aset dapat diukur. Kalau ngira-ngira nggak boleh ya. Estimasi tidak boleh. Jadi harus handal, betul-betul ada catatan accountingnya. Itu kriteria dan pengertian dari aset tetap ya. Ya, kenapa ini diutamakan, harus diketahui terlebih dahulu oleh auditor. Pertanyaannya adalah, kita merefresh ke minggu lalu juga, tujuannya adalah auditor akan memberikan OP atau nanti dalam bentuk LAI, laporan auditor independen. Ada berapa jenis? Iya Pak. Ya. Yang pertama, pernyataan tidak memberikan opini. Kemudian opini tidak wajar, opini tanpa pengecualian, dan opini dengan pengecualian. Terima kasih. Oke. Baik ya, itu ya tujuannya
adalah untuk memberikan opini ya. Jadi rata-rata itu aset tetap itu menjadi perhatian utama dari auditor. Kenapa? Karena jumlahnya apa? Ini jumlahnya sangat besar. Oke. Sifatnya aset tetap ya. Ini gambarnya banyak. Ini bukan mainan ya. Tapi ada contoh untuk membedakan ilustrasi. Mana yang 1 tahun, mana yang 5 tahun, mana yang 10 tahun ya, mana yang 20 tahun. Kriterianya tujuan pembeliannya dilihat dulu. Nah, auditor harus paham itu ya. Apa yang harus dicermati? Aset tetap pertama dipergunakan dalam kegiatan operasi. Ya, jadi ini tidak dijual ya nanti ya, digunakan terus. Ini nggak dijual sama perusahaan. Kemudian masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, yang akhirnya akan timbul yang namanya biaya penyusutan. Gimana caranya menghitung biaya penyusutan? Kita kemarin sudah ada di auditing di intermediate 2 ya, caranya menghitung biaya penyusutan. Kemudian ketiga, jumlahnya material. Kalau material sebagai satu alasan bagi perusahaan untuk kebijakan kapitalisasi. Kalau tidak material sekarang, Pak. Gimana contohnya? Misalkan ini ada apa ini? Ini apa namanya? Rugi laba. Ini gambarnya apa? Molen ya? Ya. Bannya copot 2 kira-kira. Ini dikapitalisasi tidak? Kalau copot 2 ini, kita beli lagi 2 ban lagi perusahaan. Kapitalisasi dapat enggak? Ya. Hah? Karena jumlahnya apa? Karena jumlahnya Material. Contohnya ya. Kemudian ada lagi dari bagian ini kita beli cerobongnya ini atau kita beli molennya ini ya. Itu jumlahnya dikapitalisasi atau enggak? Syaratnya ini ya. Pengeluaran modal ya, jumlahnya material dan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Syaratnya itu. Jadi akuntansi itu sangat mudah ya. Kemudian revenue expenditure, pengeluaran pendapatan. Jika jumlahnya tidak material dan manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka harus dikeluarkan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan sebagai biaya. Contohnya dari ini kita beli ban dalamnya aja ya. Ban dalamnya aja sudah selama harganya 500.000 contoh ban dalam. Kira-kira ditambahkan ke nilai perolehan dump truck atau sebagai biaya? Siapa yang bisa menjawab? Beli ban dalamnya aja. Biaya. Iya, dimasukkan sebagai biaya. Kira-kira biaya apa yang ada di dalam COA, Chart of Account? Biaya operasional. Operasional dalam kurung biaya perbaikan atau perlengkapan kendaraan. Perlengkapan. Itu ya. Jadi definisinya itu kita sudah nyambung ya. Jadi kalau biaya tadi bannya itu tidak disusutkan, yang disusutkan adalah dump truknya secara keseluruhan. Ban beli bannya tadi itu tidak dikeluarkan, harus dikeluarkan dari pengeluaran pulangan tadi. Ini harus dicermati ya, mana capital expenditure dan mana revenue expenditure. Itu akuntansi hanya itu aja. Kalau jumlahnya sedikit ya langsung aja biaya. Pak, kalau beli kertas gimana? Masukkan aja biaya ya. Tapi kalau beli kertasnya berapa ton ya, itu masuk harga perolehan ya, tergantung dari spesifikasi industri sejenis. Itu sifatnya aset tetap ya. Kemudian jenisnya, nah ini ada tangible asset dan ada yang namanya intangible asset ya, jenisnya ya. Kita bedakan di sini ada jenis, 3 jenis yang perlu kita ambil garis besarnya. Pertama adalah land, tanah. Tanah sudah pasti ya, sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan dan sesuai dengan peraturan pajak di negara kita itu tidak
bahkan nilainya tanah itu akan bertambah, akan naik. Kemudian gedung. Nah, gedung ini contohnya ini ya, bangunan pabrik. Ini kalau tanah ini gambarnya tanah itu tidak disudutkan, tapi kalau gedung ini akan disusutkan sesuai dengan kelompok mana gedung itu termasuk, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 atau kelompok 1 ya, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oke, kemudian yang C berikutnya adalah netral resource, sumber daya ya. Nah ini sekarang banyak perusahaan yang menganggap ini sebagai aset tetap. Padahal nilainya HPH, hak penguasaan hutan itu akan semakin berkurang, tambang. Ini di Kalimantan contohnya ya banyak ya, yang dia mengakui haknya itu sebagai aset. Padahal aset itu harus disusutkan ya. Ini tambang ya, contohnya tambang. Ini termasuk tangible asset. Bagaimana dengan yang intangible? Intangible adalah aktiva tetap yang tidak mempunyai wujud. Contohnya ini, ada paten, hak cipta, franchise, goodwill, and pre-operating expenses atau biaya-biaya yang masih dalam taraf pengembangan atau perusahaan masih belum memproduksi untuk menjual, masih memproduksi secara R&D, riset dan pengembangan. Ini masuk dalam jenis aset tetap yang intangible asset. Nah, kira-kira sampai di sini ya tentang definisi dari aset tetap, di mana itu merupakan panduan bagi auditor untuk melakukan assessment terhadap nilai-nilai aktiva tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standarnya apa kira-kira? Standarnya kira-kira SAK. Baik. Good. Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya meminta nanti ada tugas dan dikumpulkan di e-learning ya. Tugasnya akan saya upload di e-learning. Oke? Baik. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.